Posting itu memindahkan angka di general ledger ke dalam memindahkan angka dari general journal ke general ledger, itu namanya posting. Oh iya, beberapa teman-teman itu menanyakan apa yang disebut dengan nomor akun yang ada di ref ini loh. Saya kan bilang refnya dikosongi. Gini loh ceritanya. Misal tadi Prisil, 1 September, cash-nya sudah kita tuliskan di general ledger 15.000. Biar saya nggak lupa, kalau cash-nya sudah saya pindah, saya tulis 101 di sini. Owners capital 15.000. Tadi sudah dipindahkan oleh Samuel di sebelah kredit. Biar saya nggak lupa, saya boleh tulis ref-nya berapa, atau kalian juga boleh berikan tanda centang itu loh. Kalian boleh berikan tanda seperti ini. Saya cari tanda, nah, tidak terbaca. Jadi boleh diberikan nomor akunnya, atau ini diberikan tanda centang seperti itu boleh ya teman-teman. Jadi silakan seperti itu. Itu artinya kalau ini sudah terisi semua, berarti kan sudah kita posting ke general ledger. Itu artinya supaya tidak terjadi kedobelan, tidak terjadi kedobelan posting. Itu cuma cara seorang akuntan gimana caranya melihat, oh ini sudah diposting apa belum. Itu ya, kalau ada yang tanya saya ref itu gunanya apa. Sambil saya lanjutkan tadi, saya mau bahas chapter yang kedua. Josephine masih belum hadir, Josephine. Ini Hadir, sudah kita Miss. bahas minggu lalu. Habis dari mana, Josephine? Habis dipanggil Mama tadi. Ya, saya nanti butuh cross check lagi ya, jangan ditinggal ya. Teman-teman yang sudah jawab dapat poin plus itu saya apresiasi, jadi jangan, tadi masih ada lanjutannya lagi untuk posting, jadi jangan ditinggal dulu. Nah, kita sudah sampai di sini, kita sudah sampai posting ini. Sekarang saya mau sebelum menjawab pertanyaannya Carlo, ini kira-kira kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang akuntan dalam melakukan posting tadi. Siapa tahu ya, ini salahnya malah dari awal ada transaksi yang nggak di jurnal. Ada jurnal yang sudah benar tapi lupa diposting ke dalam buku besar. Terus ada yang kayak tadi saya bilang, jurnalnya itu diposting 2 kali di dalam general ledger-nya. Atau kita tuh salah memasukkan di general ledger-nya akun lain. Nah, ini contoh yang tadi dilakukan oleh Agatha. Mestinya kredit tapi ditulis debit. Nah, contohnya seperti itu. Contoh ya, kalau misalnya ada terjadi salah debit kreditnya, salah postingnya, atau misalnya 1.000, tapi ngantuk ditulis jadi 10.000, atau 1.000 nolnya hilang 1 ngantuk ditulis jadi 100, apa yang harus dilakukan? Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang ada di sini, yang ada di sini. Itu nanti akan membuat trial balance kita tuh tidak balance. Jadi kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan itu baru ketahuannya ketika kita membuat seperti di Excel tadi ya. Kita totalkan debit dan kreditnya, itu pasti nggak balance. Nah, kalau nggak balance, apa yang harus dilakukan begitu ya? Di sini kita punya latihan soalnya sebelum kita selesai. Jadi di sini kemudian sudah selesai, saya akan menceritakannya kejadian itu bagaimana kalau lewat tugas kita saja. Jika kalian menemukan angkanya itu tidak langsung balance seperti ini, nanti kalau kalian kerja latihan lagi, kerja PR, kerja latihan inisiatif sendiri, kalau ketemunya nggak langsung balance, nggak apa-apa. Itu jadikan sebuah pelajaran. Justru kalau kalian ketemunya nggak balance waktu di rumah, itu akan jauh lebih baik daripada nanti waktu tes baru ketemunya nggak balance ya. Apa yang kalian lakukan ketika debit dan kreditnya nggak sama? Saran saya, kita selalu trackingnya itu dari belakang ke depan. Jadi orang akuntansi itu seperti itu. Dari kejadian yang di belakang dulu, kalau nggak ketemu mundur pelan-pelan, mundur lagi, mundur lagi. Jadi jangan keburu-buru lihat jurnal. Saran saya, kalian pastikan dulu, ini sudah benar normal nggak sesuai saldo normalnya. Contoh, siapa tahu cashnya 8.050-nya kalian letakkan di kredit. Padahal harusnya cash itu kan debit. Bisa jadi loh ketika nggak balance ya, lalu saya pindahkan seperti ini, loh tiba-tiba langsung balance. Jadi kesalahan yang sering kalian lakukan adalah harusnya debit ditulis kredit, atau sebaliknya, harusnya kredit ditulis debit. Benahi dulu dari sana. Oke, kalau sampai semua itu sudah cocok,
Tapi kok masih ada selisih, tidak balance, baru kalian mundur ke step sebelumnya. Step sebelumnya yaitu general ledger. Lihat baik-baik. Apakah di sini 8.050 sudah kita posting di sini juga 8.050? Yang sering kalian lakukan adalah 8.050, nggak tahu di sini kok jadi 8.000 saja, 50-nya nggak kelihatan, lupa, misalnya begitu. Atau 1.400 posting di sini kok jadi 14.000, itu yang biasanya kalian lakukan. 1.600 supply, di sini kok cuma jadi 160 kurang 0, itu yang sering kalian lakukan. Jadi caranya mundur ke belakang dilihat. Lalu sambil dilihatin lagi, benar nggak debit yang kredit sudah dikredit apa belum. Nah, kesalahan terburuknya ya, ketika kalian merasa trial balance-nya sudah oke, mundur ke belakang general ledger-nya loh kok sudah oke, wah gawat. Itu berarti kesalahan kita dari semakin depan lagi. Periksa dari general jurnalnya. Apakah kalian sudah benar? Cash itu isinya 15.000, 7.000, 1.200-nya apakah sudah benar? Jadi siapa tahu ada yang debit ditulis kredit, ada yang kredit ditulis debit, siapa tahu seperti itu. Atau ada yang kelompatan, ada yang belum dituliskan. Nah, itu tipsnya. Jadi kalau kalian sudah temukan balance itu aman, tapi kalau belum lakukan tips-tips yang tadi saya share itu. Carlo tadi semakin menjawab pertanyaannya Carlo ya, Carlo. Carlo ke toilet. Oke.